Kejaksaan Agung telah menetapkan ex-Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dan dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian hingga 1,98 triliun rupiah. Untuk membahasnya kami telah tersambung dengan PLT Koordinator Indonesia Corruption Watch, Almas Syafrina. Dan sebelumnya pemirsa kami juga telah mengundang kuasa hukum Nadiem Makarim bergabung, namun kami belum mendapatkan jawaban hingga dialog ini berlangsung. Mbak Almas, selamat malam, terima kasih waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Mbak Almas, baru saja kita menyaksikan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus laptop Chromebook. Ini lagi-lagi ada ex-menteri yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat kasus ini sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Mbak? Iya, satu sisi tentu sangat disayangkan ya, apalagi ini kasusnya mengenai pendidikan. Yang kita tahu banyak sekali persoalan di dunia pendidikan, salah satunya terkait dengan prioritisasi penggunaan anggaran. Sehingga kalau memang terjadi korupsi di Kementerian Pendidikan yang kalau dari pernyataan kejaksaan nilai kerugian negaranya diduga ini cukup fantastis, meskipun masih ada penghitungan dari BPKP, ini kan sangat disayangkan begitu. Kemudian yang kedua, ini rasanya menjadi satu babak baru ya terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop, karena di sebelumnya Kejaksaan menetapkan beberapa tersangka yang salah satunya adalah staf sus. Dan pada saat itu tentu kita bertanya apa sebetulnya ruang begitu ya kewenangan staf sus, yang kita tahu ya staf sus tidak mempunyai kewenangan secara langsung terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga ketika staf khusus menteri menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan, yang penting atau yang perlu ditelusuri adalah siapa yang memberikan arahan dan sebagainya begitu. Nah, ini rasanya menjadi satu babak baru, meskipun tentu saja kami juga menunggu begitu ya kejelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung mengenai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan ini. Mbak Almas, yang juga menarik tentang kasus ini adalah sebelumnya beredar informasi mengenai grup WhatsApp yang dinamakan Mas Menteri Kortim. Ini kan menjadi sorotan yang sangat tajam dan saya yakin juga Mbak Almas sudah mengetahui tentang grup WhatsApp ini. Dan ini informasinya sudah terbentuk kalau saya tidak salah 2 bulan sebelum Nadiem menjabat. Apakah ini sebenarnya adalah indikasi aksi ini sudah direncanakan sejak lama dan memang sudah tersistem sebelumnya? Ya, itu tentu saja tergantung apa yang dibahas di dalam grup Mas Menteri Kortim itu. Apakah misalnya sekedar persiapan untuk menjadi menteri begitu ya? Karena menteri ini kan juga jabatan yang strategis. Bisa saja grup itu dibuat untuk persiapan-persiapan dan sebagainya begitu. Tetapi kalau memang dalam grup itu sudah dibahas terkait dengan pengadaan digitalisasi pendidikan atau spesifik mengenai pengadaan laptop Chromebook begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar, karena rasanya janggal sekali belum dilantik sebagai menteri sudah membahas terkait dengan pengadaan. Tapi lagi-lagi Mbak Ayu, di sini kita tentu menunggu penjelasan lebih lanjut ya dari Kejaksaan, apakah memang betul informasi bahwa dalam grup Mas Menteri Kortim itu dibahas mengenai pengadaan strategis digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu juga informasi yang kita tunggu dari pihak kejaksaan saat ini. Tapi Mbak, kita membicarakan mengenai tersangka. Sekarang ada 5 termasuk Nadiem Makarim. Ini dari mulai vendor, pegawai kementerian, tadi juga sempat disebutkan ada staf khusus begitu. Apakah ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada masalah sistemik dalam kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintahan saat ini? Ya, ini informasi yang kami terima, tersangkanya masih berasal dari kementerian ya, dan konsultan yang menyebutkan bahwa memang produk yang cocok untuk kebutuhan Kementerian Pendidikan pada saat itu untuk digitalisasi pendidikan, operating sistemnya adalah Chrome begitu. Saya belum mendapatkan informasi kalau misalnya ada tersangka dari pihak swasta begitu. Tetapi rasanya memang di berbagai kasus korupsi pengadaan yang sangat
rentan terjadi korupsi salah satunya adalah penentuan spesifikasi yang mengarah kepada produk atau penyedia tertentu begitu ya, sehingga di sini yang menjadi titik persoalan saya rasa, karena kalau dari informasi yang disampaikan oleh kejaksaan ini kan menyiratkan sepertinya sedari awal itu sudah ditentukan spesifikasinya adalah Chrome begitu, yang mana ini merupakan produk yang disediakan oleh Google, dan apabila memang sebelum kajian yang menyebutkan bahwa produk yang cocok dengan digitalisasi pendidikan adalah Chrome, sudah ada pertemuan antara menteri misalnya dengan pihak Google, atau misalnya di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak patut begitu ya. Nah, di sini titik persoalannya. Tapi lagi-lagi ini kita belum mendapatkan informasi yang terang, sehingga rasanya publik juga sangat menunggu apa sebetulnya yang terjadi di balik pengadaan laptop Chromebook terkait dengan digitalisasi pendidikan. Apa sebetulnya misalnya yang diterima begitu ya, keuntungan yang diterima misalnya oleh para tersangka, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka, sehingga Kejaksaan Agung menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini. Oke, bukan dari pihak vendor tapi dari konsultan begitu ya, Mbak. Kemudian Ya, Mbak, kasus ini Kementerian Pendidikan. iya dari konsultan Kementerian Pendidikan begitu, dan kasus ini berdasarkan informasi juga menyebabkan kerugian negara hampir 2 triliun rupiah, 1,98 triliun. Bagaimana kemudian dampak kerugian ini terhadap sektor digitalisasi pendidikan di Indonesia, Mbak? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting saya rasa, terlebih kalau kita ingat di tahun 2020 itu kan dunia pendidikan juga terdampak pandemi COVID-19 ya, termasuk pada saat itu ya terkait dengan anggaran, ada efisiensi dan sebagainya begitu, sehingga harapan kita pada saat itu pemerintah seharusnya cermat dan berhati-hati untuk menggunakan uang pendidikan, harusnya diprioritaskan untuk membelanjakan apa begitu. Oke. Saya rasa itu salah satu menjadi catatan yang sangat disayangkan kalau memang kemudian anggaran yang luar biasa besar dibelanjakan untuk laptop yang kemudian tidak cukup bermanfaat begitu ya, karena misalnya tidak kompatibel dengan kebutuhan di lapangan, atau misalnya tidak bekerja dengan baik karena harus terkoneksi dengan internet dan sebagainya. Karena di dunia pendidikan kita ini kan Mbak Ayu, walaupun sudah ada mandatory spending anggaran 20% dari APBN, kita tahu yang sebetulnya betul-betul dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk pelayanan pendidikan. Oke. Ini kan tidak semuanya begitu, sehingga di situ betul-betul seharusnya pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kebutuhan yang bersifat dasar. Misalnya terkait dengan memenuhi kewajiban konstitusional terkait dengan pendidikan dasar bebas biaya. Baik, sangat disayangkan lagi-lagi kasus korupsi terjadi, dan kali ini di sektor krusial, yaitu sektor pendidikan. Terima kasih Mbak atas analisanya. Alma Syafrina, PLT Koordinator ICW. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Selamat malam Mbak Ayu.